Nah, sekarang contoh soal pengurangan pecahan berpenyebut sama. Kita bahas penyebutnya yang sama dulu ya, biar tahu konsepnya seperti apa. Tentukan hasil dari 5/7 dikurangi 3/7. Lihat penyebutnya. Ini 5, ini 7, dan ini juga 7. Sama ya penyebutnya ya. Ingat langkah mengerjakannya. Perhatikan penyebutnya. Jika penyebutnya sama, maka tidak perlu lagi disamakan penyebutnya. Kurangkan pembilang dengan pembilang ya nak ya. Dan yang terakhir, penyebut tidak perlu dikurangkan. Nah, pengerjaan dari contoh soal tadi adalah sebagai berikut. 5/7 dikurangi 3/7. Lihat pertama. Ingat langkah nomor 1. Penyebut sudah sama ya. Kita lihat penyebutnya dulu. Ketika penyebut sudah sama, maka yang dikurangkan hanya pembilangnya saja. 5 kurangi 3/7. Hasilnya 5 kurangi 3, 2/7 gitu ya. Prinsipnya sama seperti penjumlahan yang kemarin, hanya tinggal ganti tanda operasi hitungnya. Kalau kemarin tambah, sekarang kurang. Sekarang pengurangan pecahan biasa dengan penyebut yang berbeda. Yuk kita perhatikan langkahnya. Pertama, penyebut yang berbeda harus disamakan terlebih dahulu dengan cara menggunakan KPK. Yuk yang kedua, cari pembilang baru dengan cara membagi penyebut baru dengan penyebut awal, lalu kemudian kalikan dengan pembilang awal. Yang ketiga, kurangkan pembilang baru dengan pembilang baru. Caranya seperti yang penjumlahan kemarin ya sayang ya, hanya beda tanda. Yuk sekarang perhatikan contoh berikut. Tentukan hasil dari 2/6 dikurangi 1/6. Pengerjaannya, lihat pertama, penyebutnya sudah sama belum ya. Kita lihat, oh ternyata belum sama. Yang satu penyebutnya 6, yang satu penyebutnya 4. Nah, maka kita cari dengan cara KPK. Cari KPK dari 6 dan 4. Bagi dengan bilangan prima paling kecil terlebih dahulu, yaitu bagi dengan 2. Bisa? 6 bagi 2 ketemu 3. Nah, seperti itu. Karena 3 sudah prima, berarti sudah berhenti. Nah, yang 4 juga sama, dihitung sampai ketemu KPK-nya adalah 12. Maka penyebut baru adalah 12. Kita cari pembilang baru dengan cara membagi penyebut baru dengan penyebut lama ya. 12 dibagi, bentar nih kursornya mana. Nah, 12 dibagi 6, hasilnya 2, maka 2 dikali pembilang lama, pembilang lamanya 2. Sama seperti kemarin ya, tinggal tandanya diganti kurang. 2 kali 2/12 hasilnya 4/12 dikurangi 3/12. 4 kurangi 3/12 hasilnya 1/12. Nah, seperti itu. Contoh soal lagi, tentukan hasil dari 4/12 dikurangi 1/18. Pengerjaannya sama ya nak ya. Yuk dilihat. Pertama dilihat penyebutnya sudah sama atau belum. Nih kita lihat. Oh ternyata belum sama. Yang satu penyebutnya 12, yang satu 18. Maka kita cari KPK. Setelah dihitung pakai KPK ketemu 36 KPK-nya. Nah setelah 36 ini kita buat sebagai penyebut baru. Kemudian langkah selanjutnya adalah dibagi penyebut baru ya, bagi penyebut baru dengan penyebut lama. 36 dibagi 12 ketemu 3. Nah ini. Kemudian dikali dengan pembilang lama, pembilang awal ya. Pembilang awalnya 4, maka kali 4. Ini juga sama, 36 dibagi 18 ketemu 2. Baru dikali 1. Kalau kemarin operasi hitungnya tambah, maka di sini tambah. Nah, sekarang kita ngitungnya pengurangan, maka dikurangi. Tinggal dikali 3 kali 4/36 ketemunya 12/36. Dikurangi 2/36. Karena penyebut sudah sama, yang bawah ini 36, yang juga 36, maka tinggal pembilangnya yang dikurangi. 12 kurangi 2 hasilnya 10/36. Gitu.
Nah, sekarang contoh soal lagi. Tentukan hasil dari 6/10 kurangi 2/16. Nah, pengerjaannya sama ya. Pertama lihat dulu penyebutnya. Ketika belum sama maka disamakan, cari KPK-nya. Setelah dapat KPK, KPK inilah yang menjadi penyebut baru, penyebut yang kita pakai. Nah, kemudian dibagi ya, penyebut baru yang sudah kita dapatkan dibagi dengan pembilang. Oh, maaf. Penyebut yang sudah kita dapatkan dibagi dengan penyebut awal ya. 80 dibagi 10. Nih, nah 80 bagi 10 hasilnya 8. Maka kemudian kita kalikan dengan pembilang awal. Kita kalikan dengan 6. Maka ketemu 48/80. Ini sebagai pecahan barunya. Nah, kalau kemarin ditambah, sekarang dikurang. Hasilnya tinggal 48 dikurangi 10/80 adalah 38/80. Nah, caranya sama seperti kemarin, hanya tandanya saja yang diganti. Kemarin tambah, sekarang kurang. Kalau dalam contoh soal cerita seperti ini sayang, ibu mempunyai 7/8 gram tepung terigu. Tepung terigu tersebut digunakan untuk membuat kue, sehingga tersisa 1/4 gram. Berapa gram tepung terigu yang dipakai untuk membuat kue? Nah, coba kalian bayangkan, ibu kalian punya tepung, nah kemudian dipakai untuk buat kue sampai sisanya itu 1/4. Nah, berarti tepungnya diapain? Kalau dipakai dan ada kata kunci sisa, berarti dikurangi. Nah, maka kalimat matematikanya adalah tepung yang dipakai itu sama dengan banyak tepung awal ya, mula-mula dikurangi sisa tepung. Berarti 7/8 dikurangi 1/4. Nah, ini jadi pengurangan dua pecahan biasa ya sayang ya. Kemudian dilihat penyebutnya, yang 18, yang 14. Nah, kemudian kita cari KPK-nya. Nah, bagi dengan bilangan prima paling kecil terlebih dahulu. Nah, ketemu KPK-nya 8, maka kita tulis di sini. Berarti 7/8 sudah tetap dikurangi 8 dibagi 4, 2 dikali pembilang awal dikali 1, hasilnya 2/8. Maka 7/8 dikurangi 2/8 adalah 5/8. Karena konteksnya soal cerita, maka perlu dilengkapi dengan akhirnya, yaitu jadi ya. Jadi tepung terigu yang dipakai untuk membuat kue adalah 5/8 gram. Nah, seperti itu. Ini kesimpulannya. Yang pertama, langkah mengerjakannya: 1. Penyebut yang beda harus disamakan dulu dengan cara mencari KPK. 2. Cari pembilang baru dengan cara membagi penyebut baru dengan penyebut awal, kemudian kalikan dengan pembilang awal. Yang ketiga, kurangkan pembilang baru dengan pembilang baru. Alhamdulillah sudah selesai. Hari ini kita belajar itu dulu ya sayang ya. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang Bu Deni sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kalian semua bisa paham, bisa mudeng. Banyak latihan di rumah ya sayang ya. Sebelum kita akhiri, kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bu Deni akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.